Selanjutnya kita langsung coba hands-on aja ya. Saya di sini menggunakan aplikasi CX Programmer yang versi 9,5 karena itulah yang kita gunakan di laboratorium komputer kita, di laboratorium kita. Tapi kalian bisa gunakan versi lain yang sesuai untuk spek komputer atau laptop kalian saat ini. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan like videonya ya. Nah, untuk membuat proyek baru pada PLC Omron hampir mirip dengan membuat file baru pada MS Word. Bedanya, pada program PLC kita harus memilih PLC yang sesuai dengan yang kita miliki, mulai dari tipe PLC hingga CPU-nya. Pilih tipe PLC Omron sesuai dengan yang kalian miliki pada device type. Kemudian, pilih CPU. Kemudian pilih CPU yang sesuai pada setting. Setelah itu, kalian akan memiliki halaman pemrograman sebagai berikut. Menu bar adalah pilihan untuk membuat program baru, mengedit program, mentransfer program PLC, ataupun help. Work online PLC pada toolbar adalah shortcut untuk menghubungkan PLC dengan PC secara online. Dalam kondisi online ini, program dapat ditransfer ke PLC atau diambil dari PLC dan monitoring PLC secara real time. Transfer PLC pada toolbar adalah shortcut untuk mentransfer program ke PLC atau mengambil program dari PLC. Untuk mode PLC pada toolbar adalah shortcut untuk memilih mode operasi PLC. Mode program dipakai untuk proses transfer program PLC. Mode run dipakai untuk menjalankan atau mengeksekusi program yang telah dimasukkan ke dalam PLC. Mode monitoring dipakai untuk memonitor kondisi program PLC saat running dengan memungkinkan untuk merubah kondisi kontak atau memori. Instruksi pada toolbar adalah shortcut untuk memasukkan kontak, coil, dan instruksi lain seperti timer, counter, set, reset, dan lainnya. Work online simulator berfungsi untuk menjalankan simulasi program pada internal sisi CX Programmer. Proyek tree adalah informasi mengenai proyek yang sedang kita kerjakan meliputi spesifikasi PLC, input, output, memori PLC, dan data program kita pada section. Halaman utama program adalah tempat kita membuat program ladder diagram. Oke, kalian dapat membuat program PLC sederhana yang berisi satu kontak dan satu coil sebagai langkah awal. Klik toolbar kontak pada instruksi, kemudian masukkan alamat kontak tersebut. Kalian juga dapat memasukkan comment untuk menandai kontak tersebut, kemudian masukkan coil output dengan klik coil lalu masukkan alamatnya. Saat telah selesai, kalian dapat menyambungkan PC ke PLC Omron dengan memilih pada menu bar PLC Work Online atau pada toolbar Work Online lalu pilih Yes. Untuk mentransfer program, pilih PLC Transfer to PLC atau klik pada PLC Transfer. Setelah selesai, klik OK. Jika transfer tidak terdapat kendala, maka download yang sukses akan menampilkan seperti ini. Selanjutnya jangan lupa untuk memastikan PLC dalam keadaan mode run agar program yang telah dimasukkan dapat dieksekusi. Pada sistem kendali yang memakai PLC, banyak sekali instruksi-instruksi yang bisa digunakan. Salah satu instruksi yang paling sering digunakan pada sistem otomatisasi adalah instruksi start dan stop. Contohnya untuk menjalankan perintah start digunakan untuk menyalakan sebuah relay atau coil atau bisa digunakan untuk memulai sebuah proses. Sedangkan perintah stop digunakan untuk mematikan relay atau coil atau menghentikan sebuah proses. Perintah tersebut dapat kita berikan pada PLC melalui dua alamat input melalui dua pas button. Seperti ini ya diagram waktunya. Nah, salah satu instruksi start atau stop bisa dengan self-holding. Untuk menyambungkan sebuah signal dapat digunakan push button no, tapi signal hanya akan tersambung dan memberi instruksi pada input PLC saat push button ditekan. Saat dilepas, signal terputus sehingga input PLC tidak aktif lagi, sehingga coil hanya menyala sesaat kemudian mati. Coil menyala saat push button yang terhubung pada input 0.00 ditekan. Coil mati saat push button yang terhubung pada input 0.00 berhenti ditekan. Untuk bisa mempertahankan kondisi output terus-menerus menyala walau signal pada input tidak lagi diberi, maka logika program memerlukan jalur alternatif. Kita bisa menambahkan kontak cabang paralel OR di bawah kontak input 0.00 sebelumnya dan memberi alamat kontak sesuai output yang akan dipertahankan kondisi nyalanya. Jadi, saat kontak input 0.00 aktif dan coil 1.00 aktif, kontak output juga akan aktif. Sehingga dapat kita lihat pada gambar aliran arus dapat melalui dua jalur, yaitu kontak 0.00 dan kontak 1.00. Saat kontak 0.00 dimatikan atau diputus,
Output 1.00 masih menyala karena arus masih dapat mengalir melalui kontaknya sendiri, yaitu 1.00. Inilah yang disebut self holding. Untuk mematikan output 1.00 kita bisa menambahkan kontak NC sebagai pemutus arus. Ketika kontak NC 0.01 ditekan, maka arus listrik terputus dan output 1.00 akan mati. Karena output 1.00 mati, maka kontaknya pun akan kembali ke kondisi semula. Selain dengan menggunakan prinsip self holding, instruksi start atau stop juga bisa kita buat dengan menggunakan set reset. Set adalah perintah untuk merubah kondisi coil atau output dari off atau on menjadi kondisi on. Kemudian kondisi ini dipertahankan selama PLC masih dalam status run. Kondisi coil 1.00 on saat 0.00 ditekan. Kondisi coil tetap on walau 0.00 sudah dilepas. Untuk mematikannya kita menggunakan reset. Reset adalah kebalikan dari set, berfungsi untuk merubah kondisi coil atau output dari off dan on menjadi kondisi off. Ditambahkan perintah reset untuk mematikan coil 1.00. Saat 0.01 ditekan, coil 1.00 direset atau dimatikan. Saat 0.01 dilepas, maka kontak dan coil akan kembali ke kondisi awal mula-mula. Sama persis seperti set atau reset, keep memiliki kaki input set yang akan mengaktifkan coil tertentu saat diberi signal dan reset yang akan mematikan coil saat diberi signal. Kesalahan umum yang sering dilakukan pemula saat menggunakan instruksi set reset ini atau keep adalah memutus instruksi set untuk mematikan coil, yaitu memberi kontak NC di sebelah kanan kontak 0.00. Hal ini sudah pasti sia-sia karena tanpa kontak NC pun arus sudah terputus dengan dilepaskannya tombol pada kontak 0.00. Instruksi di atas baik self holding maupun set atau reset bisa kalian terapkan untuk mengendalikan motor listrik secara sederhana. Push button input 1 dan input 2 disambungkan pada alamat input 0.00 dan 0.01 pada PLC sebagai instruksi start stop, sedangkan alamat output 1.00 disambungkan pada relay. Untuk berikutnya, relay yang akan menyambungkan sumber tegangan untuk menjalankan motor listrik. Selanjutnya, saat kalian belajar PLC biasanya akan mempelajari kontak atau relay saat diaktifkan atau diberi supply akan segera on dan akan terus on selama diberi supply. Lalu akan segera off saat supply dihentikan. Namun dalam kondisi tertentu kita memerlukan kontak yang hanya aktif dalam waktu singkat atau kita memerlukan suatu signal segera setelah sebuah proses berakhir. Sinyal dan kontak yang sifatnya seperti ini dapat kita temukan pada relay dan kontak diferensial. Prinsip switching diferensial adalah switching yang terjadi saat adanya perubahan kondisi suatu relay atau kontak. Karena perubahan ini terjadi pada kontak, maka hanya ada dua kondisi perubahan yang dapat berlaku, yaitu dari 0 menjadi 1 atau sebaliknya, dari 1 menjadi 0. Sesuai dengan namanya yang berarti perubahan, maka kondisi berubah itu sendiri hanya berlangsung sangat singkat. Misalnya saat sebuah kontak ditekan, durasi kontak berubah dari 0 menjadi 1 dan itu terjadi sangat singkat karena setelah menjadi satu kontak akan mengalami kondisi stabil, yaitu 1 selama masih ditekan ya. Perubahan akan kembali terjadi saat kontak dilepaskan, yaitu perubahan dari 1 menjadi 0. Hal ini juga terjadi sangat singkat. Selanjutnya tidak ada lagi perubahan karena kondisi stabil kontak yaitu 0. Durasi switching yang sangat singkat itu terjadi hanya dalam satu scan time. Oleh karena itu terdapat dua jenis diferensial, yaitu diferensial up atau kita singkat DIFU ya, dan diferensial down atau DIFD, DIFD ya. Selanjutnya akan dibahas tiap relay dan kontak diferensial dengan mengambil contoh pada PLC Omron. Panduan tentang pengoperasian DIFU dan DIFD ini dapat dibuka di help, instruction reference, kemudian pilih PLC-nya misalnya CP1i, kemudian pilih sequence output. Tapi saya bakal jelasin juga sedikit di sini ya. Oke, yang pertama tentang relay DIFU atau differential up. Differential up atau juga dikenal dengan perubahan positif atau transisi positif adalah prinsip switching kontak relay yang terjadi saat relay tersebut berubah kondisi dari 0 menjadi 1. Untuk mengaktifkan DIFU pada pemrograman ladder, tempatkan kursor pada halaman program yang kalian kehendaki, lalu klik New PLC Instruction atau ketik I. Pada kontak instruksi ketik DIFU W20.00. Pada contoh ini saya mengaktifkan bit relay internal W20.00. Anda bisa mengganti dengan bit yang lain. Nah,
Kebalikannya, berarti differential down atau juga dikenal dengan perubahan negatif atau transisi negatif adalah prinsip switching relay yang terjadi saat relay atau kontak berubah kondisi dari 1 menjadi 0. Sama halnya mengaktifkan divu, untuk mengaktifkan div-D pada pemrograman ladder, tempatkan kursor pada halaman program yang kalian kehendaki lalu klik new PLC instruction atau ketik I. Pada kotak instruksi, ketik divu W20.01. Pada gambar ini saat kontak I0.00 ditekan maka bit W20.00 akan aktif secara singkat sehingga dapat mengaktifkan output key 100 saat kontak I0.01 ditekan. Bit W20.01 tidak segera aktif melainkan menunggu sampai kontak I0.01 selesai ditekan baru aktif sehingga output key 100.00 dimatikan. Anda dapat langsung menerapkan prinsip diferensial langsung pada kontak tanpa harus menggunakan relay. Caranya adalah dengan mengubah kondisi kontak yang Anda gunakan. Yang pertama caranya adalah saat Anda memasukkan new kontak, setelah memasukkan nama kontak klik detail, lalu pilih mode diferensial, non untuk kontak biasa, up untuk divu, dan down untuk div-D. Maka akan tampil hasilnya seperti ini. Cara yang kedua adalah saat Anda ingin mengubah kondisi kontak sudah lebih dulu ada. Klik kanan pada kontak, lalu pilih differentiate, pilih not, up, atau down. Gambar ini salah satu contoh yang menjadi prinsip kerjanya. Sama sih, namun menggunakan dua metode yang berbeda. Saat kontak I0.02 ditekan, maka output key 100.02 akan aktif. Saat kontak I0.01 ditekan, bit output 100.3 tidak segera mati, melainkan menunggu sampai kontak I0.01 selesai. Kalian tentu pernah melihat lampu lalu lintas yang bisa kita jumpai di jalan raya ya. Setiap set lampu lalu lintas memiliki 3 lampu utama, yaitu merah, kuning, dan hijau. Ketiga lampu tersebut menyala secara bergantian dengan durasi waktu tertentu. Hal ini berarti ada sebuah sistem kontrol atau kendali yang membuat mereka menyala. Sebagai contoh seperti ini. Merah menyala sekian detik, kemudian merah mati, dan kuning menyala sekian detik, kemudian kuning mati, dan hijau menyala sekian detik. Terdapat perbedaan pengaturan waktu jeda setiap lampu. Dalam pemrograman sering disebut dengan delay atau penundaan. Begitu juga pada PLC terdapat instruksi untuk menunda, untuk menyalakan atau mematikan sebuah relay atau coil yang disebut dengan timer. Timer sebenarnya bisa dikatakan bentuk modifikasi dari relay atau coil. Perbedaan mendasarnya, jika relay diberi tegangan atau perintah maka akan aktif saat itu juga. Demikian juga dengan kontak-kontak yang terdapat pada relay tersebut. Nah, pada timer ini saat diberi tegangan atau perintah maka tidak serta-merta aktif, tetapi menunggu dulu selama beberapa waktu sesuai dengan nilai setting atau pengaturan yang kita berikan. Setelah jeda nilai pengaturan tersebut tercapai, coil timer akan aktif sehingga kontak-kontak pada timer juga akan aktif. Nah, ini diagram waktu sebuah timer yang paling umum ya. Setiap brand PLC memiliki cara pengalamatan dan metode sendiri dalam penggunaan instruksi timer. Pada tutorial PLC ini kita yang akan ambilnya ya PLC dengan jenis Omron ya, tipenya CP1i CPU E20. Kita sengaja mengambil contoh spek terendah untuk asumsi pemanfaatan yang paling sederhana. Untuk spek yang lebih tinggi, boleh jadi memiliki fitur-fitur yang lebih lengkap. Tipe PLC ini memiliki 256 register timer mulai dari 000 sampai 255. Jumlah yang saya rasa cukup ya untuk digunakan dalam pemrograman sistem sederhana kita. Berikut ini adalah blok pengaturan instruksi timer pada PLC Omron CP1i. Set value yang umum digunakan pada timer adalah tipe BCD, sehingga nilai pengaturan dapat diatur mulai dari 0000 hingga 9999. Pengaturan nilai ini bersifat konstan atau fix. Tidak banyak tutorial PLC yang membahas bahwa jika kita menginginkan nilai set value yang dapat diubah-ubah sesuai kebutuhan, kolom set value bisa kita isi dengan alamat register tertentu seperti DM atau data memori. Sehingga dengan mengubah nilai yang terdapat dalam DM tersebut, kita bisa mengubah-ubah pengaturan timer. Pada PLC Omron terdapat dua jenis timer dasar yang paling sering digunakan, setidaknya dalam proses belajar. Karena jika sudah sering menangani proyek dengan kerumitan yang tinggi, jenis timer yang lain boleh jadi juga digunakan. Dua jenis timer dasar tersebut adalah TIM dan TIM H. Anda bisa membuka Help pada bagian atas CX Programmer, kemudian pilih tipe PLC yang sesuai. Pada layar Instruction List, silahkan pilih timer dan counter. Berikutnya buka TIM lalu TIM H. Keduanya memiliki fungsi dan pengalamatan yang sama, perbedaannya ada pada time base-nya atau pengalinya pada set value.
Tim memiliki pengali 100 ms atau 0,1 sekon, yang artinya nilai yang Anda masukkan ke dalam set value akan dikalikan dengan 0,1 sekon. Sehingga jika Anda ingin menunda timer sebanyak 5 detik, maka set value-nya adalah 50. Dengan melihat set value 0 sampai 9999, maka tim memiliki pengaturan waktu penundaan antara 0,1 s hingga 999,9 sekon. Sedangkan tim H memiliki set value yang lebih rinci, yaitu 10 ms atau 0,01 sekon. Tim H bisa dijadikan alternatif saat ingin memberikan penundaan waktu di bawah 0,1 sekon. Dalam belajar PLC, selain timer terdapat pula instruksi counter. Sistem penghitung atau counter sebenarnya telah ada dalam bentuk hardware tersendiri seperti halnya dengan relay dan timer. Lihat gambarnya ya. Counter adalah salah satu loncatan besar yang dilakukan oleh sistem otomatisasi industri atau otomatisasi yang membantu salah satunya dalam proses pengemasan barang. Sebagai contoh, dalam satu box tertentu ingin diisi sejumlah produk. Saat masih menggunakan tenaga manusia, boleh jadi kesalahan jumlah produk yang masuk ke dalam box masih dapat dihindari. Namun, faktor kelelahan pada manusia bisa menyebabkan kecepatan kerjanya berkurang. Yang akan dibahas di sini adalah tutorial PLC tentang bagaimana pengoperasian counter yang ada pada PLC. Sebagai bahan diskusi, pembahasan tentang counter mengambil contoh instruksi counter pada PLC Omron. Sebetulnya ada dua jenis counter utama pada PLC Omron, yaitu counter hitungan menurun dan reversible counter. Dari dua jenis counter tersebut dapat dibedakan lagi menjadi counter dengan pengaturan set value BCD dan set value binary. Instruksi counter yang paling sering dipelajari baik pada training PLC maupun buku-buku tutorial PLC adalah jenis counter menurun dengan pengaturan BCD. Hal ini dipilih karena paling mudah digunakan dan diajarkan. Berikut ini adalah blok pengaturan instruksi counter pada PLC Omron CP1i. Gambar ini adalah instruksi paling umum untuk counter, yaitu menggunakan set value tipe BCD. Dengan demikian nilai yang dapat dimasukkan adalah 0000 hingga 9999. Jika Anda menghendaki nilai pengaturan counter dapat diubah-ubah selama proses operasi sistem, Anda dapat memberi alamat data memori tertentu, misalnya D100 pada set value, sehingga berapapun nilai yang didapat pada D100, maka itulah yang akan menjadi set counter value-nya. Jadi ini contohnya ya. Mula-mula PV akan bernilai sama dengan set value yang telah diberikan. Nilai PV akan turun sebanyak satu satuan setiap kali input. Counternya berubah dari off menjadi on. Counter akan aktif saat nilai PV mencapai 0. Begitu counter aktif, maka counter akan mempertahankan kondisinya terus on hingga reset. Counter diaktifkan. Penting untuk diperhatikan bahwa counter tidak akan mulai menghitung saat input counter diaktifkan jika reset counter masih on. Nilai PV dari sebuah counter akan terus disimpan walaupun suplai dayanya dimatikan. Ini yang kadang tidak atau belum dipahami oleh programmer PLC pemula. Sehingga membingungkan saat hitungan dianggap belum mencapai set value, ternyata counternya telah aktif. Untuk menghindari hitungan lanjutan dari data lama yang masih tersimpan, counter harus direset terlebih dahulu sebelum memulai hitungan baru, seperti ditunjukkan pada gambar ini ya. Atau dengan menggunakan first cycle flag A200.11 secara paralel pada reset counter. Demikian pembahasan tentang. Thank you for watching.